Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di mata kuliah struktur jembatan. Kali ini membahas terkait gelagar memanjang dan gelagar melintang. Sebenarnya masuk pertemuan 7, tapi menurut Budita karena pertemuan sebelumnya sudah beres, jadi kita lanjut aja ya. Untuk pertemuan balok memanjang, ada pun asumsinya seperti ini. Nah, ini gambar yang ini. Itu gambar tampak melintangnya. Jarak antara girder kita asumsikan adalah B1 atau S. Ada kan yang mengasumsikan S ya. Kemudian ini tebal dari platnya, yaitu D3, dan tebal aspalnya tuh D4. A dan B adalah tumpuan yang diasumsikan simple connection, maksudnya sendi sama roll ke balok melintang. Nah, ini tampak memanjangnya. Dari titik A ke titik B. Ini kita asumsikan dia itu sebagai balok melintangnya ya, dan jarak dari balok melintang 1 ke balok melintang 2 kita simbolkan di sini lambda gitu ya. Nah, beban yang bekerja pada balok memanjang dan melintang itu beban mati dan beban hidup. Nah, di sini fungsi beban melintang harus diasumsikan terlebih dahulu apakah dia sebagai balok penerima beban atau hanya pengaku saja. Kalau dia sebaiknya kalau berita untuk balok melintang kita asumsikan sebagai balok yang juga menerima beban, sehingga nanti untuk girdernya tidak terlalu besar. Nah, untuk balok yang melintang berarti di sini beban mati dan beban hidupnya itu masuk ke balok melintang ya. Nah, untuk perhitungan beban dan momen pada balok melintang itu ada pembebanan aspal, ada plat beton, ada berat sendiri dari WF-nya tersebut, ada backlistingnya, itu pun kalau ada. Nah, untuk beban aspal di situ ada D4, tebalnya aspal dikalikan gamanya aspal yaitu 24 kg per meter kubik ya, kalikan B1 jarak antar girdernya. Untuk plat beton juga seperti itu, D3 berarti tebalnya plat dikalikan gamma betonnya 25 dikalikan B1 jarak antar girdernya dikalikan load faktornya. Load faktornya di pembahasan sebelumnya itu sebesar 1,3 untuk beton. Kemudian sini berat sendiri, masukkan load faktornya dari baja dikalikan sama berat bajanya. Backlisting pun itu kalau ada. Kemudian di total di sini menjadi key ultimate pada balok memanjang. Kemudian untuk perhitungan momennya yaitu sebesar 1,1/8 dikalikan QMU. QMU yang di sini dikalikan lambda kuadrat. Lambdanya ambil dari sini ya. Nah, didapatkan momen ultimate-nya untuk beban mati. Nah, kemudian untuk beban hidupnya, yaitu beban KL dan UDL, kalau yang di SNI baru namanya BGT dan BTR. BGT itu beban garis terpusat, yaitu KEL, dan BTR itu beban terbagi rata, yaitu UDL, di mana besarannya sebagai berikut. Jadi untuk beban hidup yang UDL atau BTR, besarannya adalah 9 kPa. Itu kalau dia kurang dari 30 meter. Kalau lebih dari 30 meter, berarti besarannya adalah 9 kPa dikalikan 0,5 tambah 15 per L. Nah, untuk mendapatkan nilai BTR-nya itu sendiri, maka rumusnya ada di sini ya. Nah, ini 9 kPa dikalikan B1 jarak antar girder dikalikan load faktornya.
yaitu sebesar 1,2 singkat cerita. 1,8 sorry 1,8. Nah untuk dia apabila jaraknya lebih dari 30 meter ya, lebih dari 30 meter, maka tadi besaran bebannya, ini besaran bebannya kan 9 kPa dikalikan 0,5 tambah 15 per L dikalikan B1 kalikan load faktornya atau 1,8. Nah, untuk beban garis terpusatnya, yang ini ya, beban garis terpusatnya, besarannya 49 kN. Nah, untuk bebannya sendiri, itu cara menghitungnya yaitu besaran KL-nya atau BGT-nya dikalikan B1 dikalikan load faktornya 1,8. Jangan lupa di SNI itu untuk BGT dan truk itu harus dikalikan 1 plus FBD. Faktor beban dinamis. Faktor beban dinamis ada di SNI 1726-2016 ya. Nanti di slide berikutnya ada. Nah, untuk menghitung momen ultimate dari beban hidupnya yaitu 1/4 kalikan Q BGT dikalikan lambdanya ditambah 1/8 Q dari UDL-nya kalikan lambda kuadrat. Nah, ini yang tadi saya sebutkan untuk beban T dan beban BGT itu harus dikalikan dari faktor FBD-nya. Di mana faktor FBD itu tergantung dari bentang. Di sini ada bentang 0, 50, 100, 150, 200 ya. Kalau bentang kalian 50, misalnya ini 50 meter nih. FBD-nya ditarik cut. Nah, dapatnya 0,4, oke. Untuk T dan BGT. Ini ya. Jadi gini. Untuk beban terpusat itu kan ada 2 pada beban hidup ya. Yang pertama itu ada truk, yang kedua itu ada BGT. Nah, maka besaran BGT dan truk ini harus dibandingkan. Maksudnya BGT ini plus BTR ya. Ini harus dibandingkan mana yang kemudian menghasilkan momen lebih besar. Kalau tadi kan hitung momennya untuk BGT dan BTR itu yang ini. Ini ya, untuk menghitung momennya ya, untuk BGT dan BTR. Nah, selanjutnya untuk beban yang truk itu besarannya kalau yang baru adalah 112,5 kN. Di SNI juga disebutkan bahwa beban truk sendiri harus dikalikan dengan 1 plus FBD. Di mana besaran FBD-nya tergantung dari kurva yang tadi ya. Untuk menghitung momen yang terjadi pada truk, ini cara menghitungnya. 1/4 dikalikan T kalikan 2 kalikan 1 plus ini besaran FBD-nya dikalikan lambdanya. Nah, besaran ML2, ini ML2 dari truk dan ML1. Nah, ini ML1 itu harus dibandingkan. Diambil nilai yang terbesar. Jadi, untuk momen total yang kemudian akan diperhitungkan masuk ke dalam perhitungan yaitu besarannya MD ditambah misalnya yang besar ada ML1 maka kita gunakan MD plus ML1. Itu ya. Nah, untuk peninjauan terhadap beban truk diasumsikan itu kalau kalian bisa sambil buka SNI, di SNI subbab 8.4.6 penerapan beban hidup kendaraan. Di situ sudah ada tata cara untuk mendapatkan momen negatif akibat beban truk yang dikerjakan pada 2 bentang secara berdampingan ya. Seberapa jarak gandarnya dan sebagainya. Kalau misalnya cuma 1 bentang gimana? Kalau 1 bentang pakai yang gambar A dan gambar B di sini. Jadi cuma ada 1 truk aja, kemudian ada 2 truk berdampingan yang jaraknya itu 1 meter ya antara gandar depan dan gandar belakangnya.
Nah, dari perbandingan gambar A dan gambar B itu juga dibandingkan, mana yang kemudian menghasilkan momen terbesar. Sedangkan untuk model mekanika dan pembesaran UDL dan KEL itu kalau dari BMS ya, kita menggunakan kombinasi 100 dan 50%. Nah, ini misalnya di sini misalnya ada kombinasi beban lajurnya 50% dan yang di tengah ini 100%. Lebarnya adalah sebesar 5,5, yaitu 100% beban lalu lintas. Nah, ada juga yang dia itu, ini kalau tapak sampingnya ya, ada juga yang dia itu Nah, diasumsikan 100 dan 50%, ada yang seperti ini ya. Jadi nanti untuk beban lajur D-nya itu masuknya 100% ke lalu lintas. Untuk yang 50% besarannya masuk di L total dari lebar lalu lintasnya dikurangi 5,5. Jadi yang tengah ini besarannya panjangnya dari 5,5 meter. Ini kalau tampak depannya dan ini tampak sampingnya. Tampak sampingnya sebagai beban berata ya. Nah, untuk balok melintang itu ada kondisi komposit dan sebelum komposit dan setelah komposit. Kenapa diperhitungkan seperti itu? Karena memang nanti ada shear connection ya. Shear connection ini fungsinya nanti menyatukan antara plat betonnya dengan balok memanjangnya menggunakan stud konektor, di mana nanti akan menghasilkan reaksi pada bajanya itu bisa lebih kecil ya, sehingga tidak memerlukan dimensi baja yang lebih besar gitu. Kalau sebelum komposit gimana perhitungannya? Nah, yang dimasukkan adalah balok memanjang, Q dari WF-nya sendiri dikalikan lambda per B1 dikalikan lot faktornya. Nah, begitu juga balok melintang, plat betonnya seperti tadi perhitungannya backcasting kalau ada. Nah, untuk momennya didapatkan yaitu sebagai berikut ya, 1/8 kalikan Q, kita ini tadi, dikalikan B kuadrat gitu. Ini pada saat sebelum komposit, beban hidup dan beban kerap dan beban aspal masih belum bekerja. Nah, kemudian setelah komposit, setelah komposit, ini perhitungan balok melintang ya maksudnya ya. Nah, setelah komposit maka ditambahkan dengan adanya beban mati aspal dan kerap, kemudian dijumlahkan seperti tadi, didapatkan momen untuk perhitungan yang ini tadi ya, 1/8 Q kali B pangkat 2. Nah, untuk perhitungan T-nya seperti tadi posisinya, ini tetap ya dibandingkan antara BGT plus BTR dengan T, dicari momen yang maksimum. Memang kalau di perhitungan tuh kok tiba-tiba langsung keluar T ya, karena diasumsikan beban T itu yang lebih dominan gitu, yang lebih besar untuk kondisi setelah komposit. Nah, perhitungannya seperti tadi ya, seperti yang ini. Nah, ini untuk perhitungan momennya. Dan besarnya juga 112,5. Jangan lupa dikalikan 1 plus FBD. Ini kontrol tegangan yang terjadi apabila kondisi sebelum komposit dan setelah komposit. Ya, ini ya momen tegangan akhirnya. Jadi untuk besar tegangannya itu lebih ke lebih ke bajanya. Nah, untuk menghitung gaya geser
yang maksimum, maka beban hidup lalu lintas harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga menghasilkan gaya geser yang maksimum. Tadi ya 100% di ini lebarnya 5,5 dan ini sisanya. Misalnya lebar jalanmu 9 meter, berarti di sini ini 5,5, di sini sisanya 3,5 ya. Nah, begitu juga yang sebaliknya. Jadi kondisi A dan kondisi B itu harus dibandingkan juga mana yang kemudian menghasilkan hasil geser maksimum. Sampai sini dulu, terima kasih. Assalamualaikum.